Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq al-ijma', yang di dalamnya terdapat 5 pembahasan yang akan kami sampaikan pada video ini. Pembahasan yang pertama adalah pengertian ijma'. Jadi, ijma' berarti sepakat, setuju atas sependapat. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan ijma' ialah ittifaqu mujtahid ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal amrin minal umuri. Kesamaan pendapat para mujtahid umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada suatu masa tertentu tentang masalah tertentu. Dari pengertian di atas, dapatlah diketahui bahwa kesepakatan orang-orang yang bukan mujtahid sekalipun mereka alim, atau kesepakatan orang-orang yang semasa dengan Nabi tidaklah disebut sebagai ijma'. Namun, pendapat jumhur ijma' itu disyaratkan adanya kesamaan pendapat mujtahid atau ulama yang ada pada masa itu. Tidak sah ijma' jika salah seorang ulama dari mereka yang hidup pada masa itu menyalahinya. Selain itu, ijma' ini harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh didasarkan kepada yang lainnya. Macam-macam ijma dilihat dari sikap para mujtahid dalam mengemukakan pendapatnya. Ijma terbagi dua, yaitu satu, ijma syarih yang apabila semua mujtahid menyatakan persetujuannya atas hukum yang mereka putuskan dengan lisan maupun tulisan. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu apabila sebagian mujtahid yang memutuskan hukum itu tidak semuanya menyatakan setuju baik dengan lisan maupun tulisan, melainkan mereka hanya diam. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma yang dapat dijadikan landasan hukum adalah ijma syarih, sedangkan ijma sukuti tidak. Sedangkan dalam tataran ilmu yang lebih luas lagi, ijma dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama, ijma ummah, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. Yang kedua, ijma sahabi, yaitu kesepakatan semua sahabat dalam suatu masalah. Yang ketiga, ijma ahli Madinah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Madinah dalam suatu masalah. Yang keempat, ijma ahli Kufah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Kufah dalam suatu masalah. Yang kelima, ijma khalifah. Yang empat, yaitu kesepakatan 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dalam suatu masalah. Yang keenam, ijma Shaykhani, yaitu kesepakatan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam suatu masalah. Yang ketujuh, ijma ahli bait, yaitu kesepakatan pendapat dari ahli bait atau keluarga Rasul. Kedudukan ijma sebagai sumber hukum, kebanyakan ulama menetapkan bahwa ijma dapat dijadikan hujjah dan sumber hukum Islam dalam menetapkan sesuatu hukum dengan nilai kehujjahan bersifat zanni. Dalil penetapan ijma sebagai sumber hukum Islam antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Hukum yang disepakati itu adalah hasil pendapat mujtahid umat Islam. Karenanya pada hakikatnya hukum ini adalah hukum umat yang dibicarakan oleh mujtahid. Dari pemahaman seperti ini, pada dasarnya ijma dapat dijadikan alternatif dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada atau kurang jelas hukumnya. Sebab-sebab temuan ijma. Di dalam sebab-sebab temuan ijma adalah satu, karena adanya persesuaian yang harus dicarikan status hukumnya, sementara di dalam nasya Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditemukan hukumnya. Dua, karena nasah baik yang merupakan Al-Quran mengapun As-Sunnah sudah tidak turun lagi atau terberhenti. Tiga, karena pada masa itu jumlah mujtahid tidak terlalu banyak dan karenanya mereka mudah dikontini untuk melakukan sepakatan dalam menentukan status hukum permasalahan yang ditimbul pada saat itu. 4. Di antara para mujtahid belum timbul perpecahan yang kaulah yang posisi mendapat masih mudah dipersatukan. Contoh-contoh ijma. 1. Dikumpulkan dan dibukukan nas Al-Quran sejak masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq adalah bentuk kesepakatan dari para ulama zaman sahabat.
2. Penetapan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal harus disepakati oleh ulama di negerinya masing-masing berdasarkan Ruwayatul Hilal. 3. Nenek mendapatkan harta warisan 1/6 dari cucunya jika tidak terhijab. Ketetapan hukum ini berdasarkan ijma para sahabat dan tidak ada yang membantahnya. Sekian dari video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.